Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua sahabat Kang Asep Hidayat dimanapun berada. Perjumpaan kali ini Kang Asep akan kembali mempersembahkan cerita baru yang tentunya kisah nyata. Langsung saja ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Namaku Rio, profesiku sebagai anggota polisi yang bertugas di wilayah hukum Polda Riau. Kurang lebih 21 tahun aku berdinas di Satbrimob dan akhirnya suatu hari selepas apel pagi aku membaca TR atau telegram rahasia yang dikirim di WA Group. Isi telegram itu ternyata tentang mutasi. Dengan seksama aku membaca dan betapa terkejutnya ketika membaca TR itu. Karena di antara banyak anggota yang mutasi, namaku salah satunya yang dapat mutasi, yaitu ke polisi umum. Baru saja selesai membaca, tiba-tiba saja teman-temanku berdatangan menghampiri. "Wah, selamat ya bro, akhirnya dapat mutasi nih," ujar Dino memberikan selamat kepada aku sembari menyalami. "Hehehe, iya makasih ya," jawabku singkat. Karena saat itu pikiranku jadi tak karuan. Ada rasa senang, juga ada sedih. Karena ya aku harus berpisah dengan rekan-rekanku yang selama 21 tahun bersama dalam suka maupun duka. Mutasi tugasku lumayan jauh di wilayah Polsek di suatu kabupaten. Tapi ya yang namanya juga tugas dan tanggung jawab, aku harus tetap siap kapan saja dan kemana saja. Karena itu konsekuensi pekerjaanku. Dengan senang hati aku laksanakan tugas itu agar semua dapat terlaksana dengan baik. Singkat cerita, akhirnya aku berangkat ke tempat tugasku yang baru. Aku berangkat sendiri, tidak dengan anak-anak istriku, karena anak-anakku sekolah di kota Pekanbaru. Tentunya istriku harus menjaga dan mengurus anak-anakku. Setibanya di kesatuan yang baru, yaitu di Polsek, aku langsung menghadap kepada komandan yang baru, yakni Pak Kapolsek. Setelah menghadap Kapolsek dan diterima beliau, aku berbincang santai hingga membahas masalah tempat tinggalku. "Izin komandan, saya tinggal di mana dan? Apa masih ada asrama atau mes yang bisa saya isi?" Demikian tanyaku kepada beliau. Sejenak ia berpikir. Dari raut wajahnya terlihat bingung. Aku berpikir ini pasti jawabannya bakal tidak ada. Demikian pikirku. Lalu Kapolsek berkata, "Nah itu dia Rio, masalahnya asrama kita sudah penuh. Demikian juga dengan mes. Untuk sementara kamu ngekos sajalah dulu. Kan sendiri juga di sini, tidak dengan keluarga." Benar saja dugaanku, pasti tidak ada. "Izin komandan, ngekos itu tak kemana sebulan 500.000. Belum makan saya dan bukan saya tidak mau, tapi bagi saya itu berat dan saya tidak mampu dan." Demikian jawabku kepada beliau yang memang aku benar tak mampu untuk bayar uang kos. Mendengar jawabanku, Kapolsek kembali terdiam, seakan tengah berpikir keras berusaha untuk mencari solusinya. Lalu ia kembali berkata, "Oh iya Rio, ada nih rumah 2 kamar, tapi sudah sangat lama dikosongkan. Rumah itu bagus, tapi harus benar-benar dibersihkan dulu. Rumah itu bekas kantor kita sebelum pindah ke kantor ini. Selama itulah rumah itu dikosongkan dan tidak terurus." Demikian tuturnya menawarkan kepadaku.
Tanpa ragu aku langsung mengiyakan dan bersedia untuk tinggal di rumah itu atau bangunan bekas polsek. Walau saat itu aku belum melihat bagaimana kondisi fisik bangunannya. Singkat cerita, aku pamitan dan langsung berangkat menuju rumah tersebut dengan diantar oleh PHL atau tenaga honor polsek. Setibanya di depan rumah itu, jujur aku terkejut. Bagaimana tidak, rumah itu kondisinya sangat kotor. Walau fisik bangunannya terlihat masih kokoh. Rumput liar di sebelah kiri dan kanannya, bahkan di bagian depan mulai merambat. Entah perasaan aku saja atau bagaimana, ketika kakiku menginjakkan di lantai terasnya, ada rasa tak nyaman di dadaku. Namun aku berusaha membuang segala pikiran aneh-aneh. Aku terus melangkah dan membuka pintu depan yang tidak dikunci. Terdengar derit engsel pintu yang sudah berkarat. Bau apek bangunan tua yang lama kosong sangat terasa. Sarang laba-laba di setiap sudut ruang. Debu tebal jelas menyelimuti lantai dan dinding. Rumah itu lumayan besar, terdiri dari satu ruang tamu, dua kamar yang posisinya berhadapan. Dibatasi lorong kira-kira 2 meter, satu ruang keluarga dan satu dapur. Jal, rumah ini kok nggak ada kamar mandinya ya? Tanyaku ke Rizal atau PHL itu. Iya bang, rumah ini tidak ada kamar mandinya. Kamar mandinya jauh tuh bang, di belakang. Jawab Rizal sembari menunjukkan ke arah belakang. Penasaran, aku langsung membuka pintu belakang. Begitu pintu itu terbuka, astagfirullah. Aku benar terkejut. Rumput tinggi setinggi dada dan tebal di area belakang rumah, kira-kira 30 meter dari pintu belakang. Terlihat ada bangunan kecil. Nah, itu dia bang, kamar mandinya. Di sana juga ada sumurnya, ucap Rizal kepadaku. Setelah melihat kondisi rumah dan lingkungannya, ya lumayan membuat kacau hatiku. Ternyata yang membuat hati jadi kacau tidak hanya karena balon hijau saja yang meletus, tapi kondisi rumah itu juga dapat membuat hatiku jadi kacau. Namun mau tak mau, aku harus siap dan tetap bersyukur karena sudah dapat tempat tinggal gratis. Saat itu juga aku dengan dibantu Rizal mulai membersihkan rumah itu. Beruntung ada petugas kebun dan kebersihan polsek membantu membabat rumput liar di area rumah dengan mesin rumput hingga lebih cepat pengerjaannya. Sementara aku dan Rizal membersihkan bagian dalam rumah, aku membeli ember, sapu, dan lainnya. Menyapu rumah selesai, tinggal mengepel. Mengepel tentunya perlu air bersih. Aku membawa 2 ember untuk mengambil air dan melangkah ke belakang. Dari pintu belakang, aku memandang ke arah di mana sumur itu berada. Ya, lumayan teranglah saat itu karena rumput tebal tadi sudah tidak ada lagi. Sudah habis ditebas. Aku melangkah mendekati sumur itu. Setibanya di sumur, kondisinya pasti sahabat Kang Asep semua bisa membayangkan. Duh, luar biasa kacau. Tapi aku sedikit lega begitu melihat ke dalam sumur cincin itu terlihat bersih dan jernih. Ring katro tali timbaan masih ada walau talinya sudah tidak ada lagi. Beruntung tadi aku sekalian membeli tambang, jadi aku dapat mengambil air dengan ember yang berukuran sedang. Segera aku mengambil air dan kembali ke rumah, terus berulang karena tentunya membersihkan rumah sekotor itu memerlukan air yang banyak. Alhamdulillah selepas asyar rumah itu sudah bersih, baik di dalam
Alhamdulillah selepas asyar, rumah itu sudah bersih baik di dalam maupun di bagian luar rumah. Cuma masih ada permasalahan, yaitu listrik belum ada. Dan untuk sore itu tidak mungkin terpasang karena petugas PLN-nya jauh dari daerah itu. Mau tidak mau, untuk malam itu aku harus menggunakan lampu minyak atau lilin. Menjelang maghrib, aku mempersiapkan segala kebutuhan seperti lampu minyak atau lampu templok. Air 2 ember aku siapkan untuk berwudu. Tak lupa aku belanja makanan. Akhirnya malam harinya aku sudah tinggal di rumah itu seorang diri dengan segala perlengkapan terbatas. Namun aku tetap bersyukur saja. Mungkin karena kelelahan selepas sholat fardu Isya, aku langsung tertidur dan terbangun jam 5 subuh. Tanpa terasa aku sudah 3 hari, 3 malam tinggal di rumah itu. Semua aman dan tidak ada kendala. Apalagi listrik sudah masuk. Setiap sore aku membersihkan halamannya. Aku cangkul dan aku tanam ubi kayu. Ya, hitung-hitung olahraga saja. Sore itu selepas mencangkul, sejenak aku istirahat. Kira-kira jam 6 aku ke sumur untuk mandi dan persiapan sholat maghrib. Kondisi sumur dan kamar mandi saat itu sudah lumayan bersih. Bahkan bak air yang terbuat dari tembok sudah aku bersihkan dan dapat dipergunakan lagi. Aku menimba air mengisi bak itu. Terdengar derit katrol timbaan air mengusik keheningan sore itu. Setelah dirasa cukup, segera aku mandi. Di saat aku tengah mandi, tiba-tiba saja aku mendengar seperti ada seseorang memanggil namaku dengan pelan, tapi suara itu menggema. Sejenak aku menghentikan mandiku yang tengah menggunakan sabun. Aku pertajam pendengaran, berharap suara tadi kembali aku dengar. Namun, hening, tak terdengar suara lagi selain suara jangkrik yang mulai bernyanyi. Karena jelas di belakang area sumur dan kamar mandi itu masih banyak pepohonan liar. Karena tidak aku dengar lagi, kembali aku lanjutkan mandi. Segera aku guyur dengan air. Setelah dirasa cukup bersih, aku raih handuk yang sebelumnya aku gantung di dinding kamar mandi. Namun, ups, kemana handuk tadi? Padahal aku sangat yakin jika handuk aku gantung di paku yang sengaja dibuat di dinding itu. Sedikit panik kehilangan handuk karena suatu hal yang tidak mungkin aku kembali ke rumah tidak menggunakan handuk. Namun setelah aku cari di sekitar kamar mandi, tetap saja handuk itu tidak aku temukan. Ini kerja sia-sia namanya. Pikirku kesal. Lalu aku sapukan pandangan mata ke segala arah untuk memastikan jika saat itu tidak ada orang lain yang melihatku. Perlahan aku berdiri, bersiap untuk kembali ke rumah tanpa handuk. Aku mulai melangkah menuju ke arah rumah. Di saat itu, tanpa sengaja, ekor mataku melirik ke sebelah kiri bangunan kamar mandi, di mana terdapat sebatang pohon salam yang lumayan rimbun, tapi tidak terlalu besar ukuran pohonnya. Aku melihat sehelai kain berwarna biru muda tergantung di dahannya yang paling bawah. Aku sangat mengenali kain itu. Ya, itulah handukku yang aku cari. Kok bisa ya handukku berada di sana? Dengan cepat aku dekati pohon itu dan aku tarik, lalu aku gunakan ke tubuhku. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga pikirku. Setibanya di rumah, segera aku tutup dan aku kunci pintu. Lalu aku berbalik hendak ke kamar.
Di saat itulah aku mendengar suara desis pelan dari sebelah kiri, yakni dari arah dapur yang remang karena tadi aku belum sempat menghidupkan lampunya. Seketika aku palingkan muka dan memandang ke sumber suara. Astagfirullah. Aku beristighfar karena saat itu aku melihat bayangan putih tengah berdiri di sudut dapur. Aku sangat terkejut, namun berusaha untuk tenang. Refleks aku alihkan pandangan ke arah lain. Setengah berlari, aku masuk ke kamar. Brak! Dengan kuat aku tutup serta aku kunci pintu kamar. Setibanya di dalam kamar, sekujur tubuhku terasa gemetaran. Tak henti aku beristighfar. Aku yakin apa yang aku lihat tadi bukanlah manusia. Karena jelas di dalam rumah itu hanya aku, tidak ada orang lain. Setelah melaksanakan sholat fardu maghrib, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran sampai tiba waktu sholat isya. Setelah selesai sholat isya, aku makan malam yang memang sore tadi aku beli di warung. Kira-kira jam 8:30 malam, aku mencoba rebahkan badan di atas kasur. Sembari melihat ponsel, siapa tahu ada perintah dari kantor untuk besok pagi atau mungkin pesan dari istriku. Dan benar saja, aku lihat dari pesan WA jika anak-anakku meminta agar aku video call. Karena aku rasa belum terlalu malam, aku coba video call mereka. Assalamualaikum ayah, adik kangen ayah nih. Ayah lagi ngapain? Demikian sapa anakku yang bungsu. Begitu telepon tersambung. Hai adek. Iya, ayah juga kangen sama adek. Ini ayah baru selesai makan malam. Adek sudah makan? Jawabku senang. Ayah kapan pulang? Tanyanya lagi merengek. Ya, anakku yang bungsu selain memang masih kecil baru berumur 6 tahun, dia juga paling dekat denganku. Iya nak, nanti kalau ayah ada libur, pasti ayah pulang. Yang penting adek jangan nakal ya sama bunda. Jawabku menyenangkan hatinya. Tiba-tiba saja anakku menatap layar ponselnya dengan serius dan raut wajahnya seketika berubah. Lalu ia bertanya kepadaku, Ayah sama siapa di sana? Mendengar pertanyaannya, tentu saja aku tertawa dan menjawab, Ayah sama siapa? Ya sendirilah adek. Sama siapa lagi ayah di sini? Jawabku sembari tertawa. Namun anakku tidak ikut tertawa, justru semakin serius. Dan tiba-tiba saja istriku nimbrung di dekatnya dan melihat kepadaku. Ayah, perempuan mana yang sama ayah? Ayah tega ya sama bunda. Baru saja seminggu ninggalin kami, ayah sudah berbuat seperti itu sama kami. Demikian ucap istriku, dan tanpa menunggu jawabanku, video call-nya diputuskan oleh istriku. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti kisahnya di bagian akhir. Kak Asep aturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.